Kadang kita ingin berubah, tapi kita nggak cukup punya motivasi untuk menggerakkan kita, untuk keluar dari rebahan kita, keluar dari kemalasan kita, rasa jenuh terhadap hidup, rasa tidak percaya diri, dan semua alasan-alasan yang mengikat kita untuk tidak berkembang. Memang, sekali-kali kita butuh dikasih tahu secara keras, supaya kita mau berubah. Dan mudah-mudahan, 7 nasihat dalam video ini itu bisa menjadi bahan bakar Anda untuk bergerak lagi. Ada 7 kata-kata yang sangat nampar banget, dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Ini kata-kata luar biasa menampar. Kata-kata Imam Syafi'i ini, saya bingkai dan saya taruh di kamar anak saya waktu dia berusia 10 tahun. Tujuan saya cuma satu, bila anak-anak saya malas belajarnya, maka dia cukup melihat quotes itu di dinding kamarnya. Dan dia tahu bahwa ada harga dari sebuah kebodohan. Karena menurut pengalaman saya, akan kelihatan sangat berbeda cara berpikir orang yang belajar dan cara berpikir orang yang tidak belajar. Coba lihat deh teman-temanmu yang hari-harinya cuman main, dan teman-temanmu yang hari-harinya dihabiskan untuk belajar. Sangat berbeda, apalagi cara berpikirnya. Kita sering heran melihat kok ada sekat dalam pergaulannya. Yang pintar bergaul dengan yang pintar-pintar saja, dan yang suka main bergaulnya dengan yang suka main juga. Ya emang pada akhirnya seperti itu. Burung akan selalu terbang bersama dengan bulu yang sama dan jenis yang sama. Jangan jadi orang bodoh. Nanti kita akan selalu dibodohi orang, dimanfaatkan orang, bahkan akan selalu ditipu orang. Dunia ini kejam. Jadi, gak apa-apa kita lelah dalam belajar untuk menjadi seorang yang pintar. Daripada kita harus merasakan selalu menangis karena menanggung kebodohan. Yang kedua, kalau kamu tidak jalan sekarang, kamu harus lari besoknya. Ini lebih kata menunda pekerjaan. Hati-hati dengan kata-kata, entar deh, masih banyak waktu, santai aja dulu. Apalagi untuk hal-hal yang urgent. Misalnya, tugas kuliah, tugas dari kantor dengan deadline waktu, atau tugas-tugas dari sekolah atau kampus. Sudah paling benar, tugas itu kita langsung kerjakan. Miliki jadwal yang terukur di atas kertas dan kerjakan sesuai dengan time schedule yang sudah kita tetapkan di atas kertas itu. Karena kalau kita tidak kerjakan sekarang, maka siap-siap besok kita akan repot sendiri karena harus kejar-kejaran dengan deadline waktu. Atau kita repot sendiri karena belum selesai pekerjaan yang ini, sudah akan ada lagi pekerjaan lainnya menunggu. Dan akhirnya akan double ngerjainnya. Kesalahan terbesar dari buru-buru adalah kita ingin segala sesuatunya terlihat cepat. Tapi pada akhirnya hal itulah yang akan memperlambat karena proses pengulangan lagi. Yusuf Kala pernah bilang, masalah besar biasanya berasal dari masalah kecil yang tidak terselesaikan. Yang ketiga, kalau kamu nggak melakukan yang terbaik, jangan harap dapat yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, dibutuhkan kerja yang luar biasa. Itu sudah fitrahnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan kerja yang maksimal, dan itu tidak bisa kita bantah. Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang luar biasa dengan kerja yang biasa-biasa saja. Kerja yang terbaik, doa yang terbaik, insya Allah hasilnya pun akan terbaik. Kerja asal-asalan, hasilnya juga akan asal-asalan. Belajar seadanya, hasilnya juga akan seadanya. Yang keempat, saat kamu malas-malasan, banyak orang di luar sana mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan scrolling TikTok, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan stalking Instagram, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan gamemu berjam-jam, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk habisin serial Netflix, drama Korea berseri-seri sampai larut malam, di dunia lain ada orang yang bangun malam untuk sholat tahajud dan setelah itu belajar. Jadi, jangan pernah bilang Tuhan itu tidak adil bila hasilnya antara mereka dan Anda itu berbeda. Intinya, pada saat kamu malas-malasan, pikirkan orang-orang di luar sana mati-matian belajar. Yang kelima,
Yang rajin aja belum tentu dapat. Apalagi yang, sudahlah. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tidak mudah memang. Ada yang sudah belajar mati-matian, tapi dapat nilai belum maksimal. Ada yang sudah bekerja dengan maksimal, tapi sampai sekarang belum naik jabatan. Mereka sudah berusaha dengan maksimal aja, belum tentu bisa dapat sesuatu yang mereka inginkan. Apalagi orang yang malas. Ada yang bilang, tenang saja, orang akan selalu beruntung kok. Biar malas, yang penting beruntung. Ini quote apaan ini? Keberuntungan selalu memilih orang. Keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Persiapkan dirimu sebaik mungkin, dan ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang beruntung. Setidaknya kita sudah siap saat kesempatan itu datang. Yang keenam, gak usah keseringan mikir saingan kita. Lawan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ini saya dulu. Dulu saya begitu terobsesi untuk mengalahkan orang lain. Saya selalu ingin mengejar prestasi orang lain. Dan pada akhirnya saya tidak pernah bisa seperti mereka. Saya evaluasi apa yang salah. Dan akhirnya saya sadar bahwa saat kita terlalu terobsesi untuk mengalahkan orang lain, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tapi pada saat kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengalahkan rasa malas kita, mengalahkan rasa jenuh kita, dan terus berkembang dan terus bertumbuh, maka rasa syukur itu akan muncul. Dan ketika rasa syukur itu muncul, pekerjaan akan jadi maksimal. Dan tanpa sadar, orang yang ingin kita kalahkan itu sudah jauh tertinggal di belakang kita. Kuncinya, musuh itu ada dalam diri kita. Fokus perbaiki diri kita. Jangan fokus untuk bersaing dengan orang lain. Yang ketujuh, kerjakan aja. Tidak usah dipikir, nanti juga selesai. Banyak orang belum dikerjain sudah mikir, bagaimana nanti kalau gagal? Belum dikerjain sudah mikir, bagaimana nanti kalau tidak berhasil? Belum ngerjain apa-apa, kita sudah sibuk menjadi peramal yang bisa meramalkan masa depan. Dan uniknya, ramalan kita selalu tentang kegagalan. Kerjain aja dulu. Selalu ada resiko dari kegagalan bila kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita nggak ngerjain pekerjaan itu, 100% kita sudah gagal. Kerjain aja dulu, pelan-pelan. Hindari godaan-godaan yang membuat kita kehilangan fokus. Jangan terlalu berpikir, karena kalau kita terus berpikir, maka pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. Dan kalau kita sudah mulai bergerak untuk mengerjakan pekerjaan itu, lama-lama fokus kita mulai terbangun. Inspirasi-inspirasi akan mulai datang. Dan tanpa sadar, akhirnya pekerjaan kita pun akan selesai. Ketakutan itu hanya ilusi. Bila kita bergerak mengerjakannya, maka saat kamu selesai mengerjakan itu, kamu akan mengatakan, ternyata tidak semenakutkan apa yang saya bayangkan ya. Intinya, dari 7 nasihat keras di atas adalah merubah diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Selalu ada maksud dari kenapa kita harus lahir di muka bumi ini. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita dulu yang harus berubah. Mudah-mudahan 7 nasihat ini bisa menampar kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, sukses selalu, semoga bermanfaat.